orang yang tidak percaya atau misalnya kaum ateis atau agnostik dapat juga mengasihi sesama? Bisa. Lalu apakah orang butuh agama untuk dapat mengasihi? Oh ya, ini pertanyaan bagus ya. Kita mengakui diri sebagai anak-anak Allah, tapi kita sendiri justru menutup diri pada pekerjaan Allah yang ada dalam diri kita. Yang mestinya lebih nyata ya. Tapi kalau saya hadir di tengah-tengah sistem yang sedemikian korupnya, sedemikian tidak adilnya, dan saya udah coba untuk mengejawan kasih di situ, tapi malah terlempar, apakah saya harus terus? Ya, sementara kalau saya terus mengasihi mereka, boleh jadi saya akan tergilas oleh sistem itu. Dari itu saya selalu percaya ada banyak juga orang di tengah-tengah banyak orang jahat, ada juga orang-orang baik. Sahabat DKB, kita kembali bertemu dalam acara Warteg RI, Warung Teologi dan Refleksi Iman, dengan saya Arnel sebagai pelayan warung. Dan ini sebuah program yang membicarakan isu-isu penting dalam kehidupan beriman, membicarakan apa yang berlangsung di tengah masyarakat dilihat dari perspektif iman Kristiani atau perkembangan pemikiran dalam dunia teologi, sehingga dengan demikian kita semakin tersegarkan dan semakin mampu menempatkan, menghadirkan diri sebagai orang yang beriman di tengah-tengah konteks yang terus-menerus berubah. Kali ini kita bicara mengenai sesuatu yang sering dikatakan ini ajaran agama, bahkan oleh orang sering dikatakan sebagai ajaran yang paling utama tentang kasih. Tanpa agama bisakah mengasihi? Itu topik kita, dan telah hadir di studio narasumber kita Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Selamat datang kembali Pak Alberti. Terima kasih, Bung Arli. Ya, silakan ya Pak, ngopi-ngopi silakan kalau makasih. Goreng ya, silakan. Ya. Pak Pendeta Alberti adalah pendeta GKI berbasis di GKI Malus Bandung. Beliau adalah penceramah, penulis, ya, sangat luas minatnya masalah sosial politik, agama-agama, ya, memberi pencerahan bukan hanya di gereja sebenarnya, ya, di lembaga-lembaga kemasyarakatan, bahkan kepada pemerintah, kepada pemerintah sering diundang untuk memberikan masukan-masukan agama terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Nah, Pak Berti, kita bicara mengenai tanpa agama bisakah mengasihi. Kita tahu paling tidak di agama Kristen bahwa menempatkan kayu sebagai hukum yang utama. Ya, dan seolah-olah sebenarnya itu, atau kita mengatakan itu adalah identitas. Agama Kristiani adalah agama yang memerintahkan untuk mempraktikkan, ya, kasih di tengah-tengah kehidupan bersama. Nah, apakah orang yang tidak percaya atau misalnya kaum ateis atau agnostik dapat juga mengasihi sesama? Bisa. Lalu apakah orang butuh agama untuk dapat mengasihi? Oh ya, ini pertanyaan bagus ya. Jadi memang orang nggak butuh agama sebetulnya untuk bisa mengasihi ya. Jadi gini, ini saya uraikan lebih panjang ya, Bung Arli ya. Jadi karena ada orang yang juga pernah bertanya ke saya, anggota jemaat saya yang kebetulan mahasiswa ya. Dia tanya, Pak Pati, bisakah, tadi pertanyaannya sama, bisakah orang mengasihi meskipun dia tidak punya agama atau tidak Kristen kan gitu. Saya bilang bisa. Saya bilang kalau kamu bilang bisa. Kan gitu ya. Jadi saya bilang bisa betul. Karena apa? Karena manusia itu memang pertama di dalam prinsip kekristenan, manusia itu memang diciptakan segambar dengan Allah. Jadi kalau Allah itu kasih, maka manusia mampu mengasihi ya. Jadi kita percaya siapapun dia, apapun agamanya, dia bisa, atau bahkan tidak beragama sekalipun bisa. Kalau membaca bukunya Richard Dawkins ini seorang ateis yang militan ya, fundamentalis ateis ya. Ternyata ateis ada yang fundamentalis ya? Ya, ateis juga ada fundamentalisnya juga ya. Richard Dawkins bilang manusia itu punya yang namanya genetic altruism.
Oke. namanya. Jadi dari gennya sendiri Sudah ada ada. kebaikan itu. Jadi memang benar manusia juga punya ada yang kebaikan. Karena apa? Manusia ini mampu baik bagi saudaranya, sekandung, seagama, sesuku, dan sebagainya. Karena itu kalau manusia itu nggak baik, dia nggak akan survive. Jadi kebaikan manusia itu bagian dari survivalnya dia, gitu. Bagian dari survivalnya dia, sehingga memang dia harus ya menjadi baik. Dan yang kedua adalah memang ada semacam evolusi moral juga di kalangan manusia ya. Karena biar gimana ketika orang banyak, orang di dalam membentuk suku, mulai ada pimpinan-pimpinan, orang mesti patuh dan sebagainya. Kalau tidak ada yang namanya dibangun moralitas di antara suku, mereka bisa saling baku bunuh, kira-kira gitu ya. Jadi ada kebaikan-kebaikan baik oleh karena faktor genetik, tapi juga karena ada faktor sosial yang fungsinya adalah untuk menjaga survivalnya itu manusia itu sendiri. Jadi memang manusia punya kebaikan, akar-akar kebaikan. Dan kalau kita membaca misalnya dari tulisan-tulisan kaum humanis atau sastrawan, misalnya dari Sartre, dari Albert Camus, ya, Russell misalnya ya, Bertrand Russell. Kalau misalnya Sartre, dia cerita di dalam bukunya Pest, ya, wabah itu ya. Dia bercerita gimana ketika wabah itu datang menghantam satu masyarakat, ada tokohnya namanya satu dokter, Leroux kalau nggak salah namanya, dia teriak, ya meskipun aku nggak percaya Tuhan, meskipun aku tidak percaya pada agama, tetapi kita harus lakukan sesuatu untuk menolong mereka yang sakit-sakit itu, kalau kita binasa semua. Kan gitu ya. Jadi itu juga untuk menunjukkan ungkapan kepercayaan serta keyakinan Albert Camus, bahwa tanpa agama pun manusia bisa mengasihi, bisa mencintai. Jadi memang tadi ada altruistic genetic altruism di dalam diri manusia yang membuat manusia itu tentu saja bisa tanpa agama. Jadi agnostik juga, siapapun juga bisa. Begitu kira-kira. Berarti kita tidak membutuhkan agama untuk mengasihi. Atau apakah cinta, kasih seorang agnostik, seorang ateis, berbedakah dengan kasih seorang Albertus Pati yang adalah pendeta? Nah, sebagai seorang Kristen ya. Kristen. Karena bisa beda. Bisa sama. Tergantung penghayatan saya terhadap keagamaan. Kira-kira gitu. Bedanya apa sama jadi mana? Karena gini, orang terutama kaum humanis juga berpikir begini. Kita balik dulu sedikit ke kaum humanis ya. Ternyata toh agama, kalau kelompok ateis bisa menciptakan kekerasan, misalnya orang kritik, itu kekerasan yang dilakukan oleh Pol Pot misalnya, yang terjadi penindasan, pembunuhan. Pol Pot itu komunis, kan gitu ya. Tetapi kan kekerasan yang sama juga dilakukan oleh Hitler, gitu ya, dengan mendapatkan waktu itu legitimasi dari kekristenan, gereja, kan gitu ya. Lalu juga kekerasan yang sama juga dilakukan oleh para pimpinan-pimpinan agama, ya, yang juga lakukan hal yang sama ya, pimpinan-pimpinan yang kemudian dilegitimasi, yang menciptakan misalnya perang-perang di dunia ini dan sebagainya. Jadi dan ada juga misalnya WTC itu kan juga muncul kekerasan juga. Agama, ya. Jadi ternyata kan agama ini bukan cuma bagi kelompok humanis ini dan bagi kita semua. Jadi kita sadar bahwa ternyata yang namanya agama itu kalau penghayatannya salah, destruktif juga. Dia bisa menciptakan pembunuhan terhadap orang lain ya. Jadi oleh karena itu memang kalau tadi pertanyaannya sama nggak? Ya sama, tapi tergantung penghayatan dulu, kan gitu ya. Nah kalau saya misalnya, saya bicara tentang penghayatan saya yang sungguh-sungguh di dalam keagamaan saya, ya gitu ya. Yang dalam pengertian penghayatan di mana saya menghayati kasih Tuhan itu. Maka
pasti akan ada bedanya. Bedanya di mana? Hmm. Mereka yang tidak beragama adalah mereka yang bisa mengasihi, tetapi kasihnya itu ada batasnya. Kasih karena mengasihi keluarganya, orang yang sesukunya, seideologi. Dan kasih juga bisa muncul kasih, tetapi sebetulnya punya kepentingan-kepentingan, motivasi-motivasi tertentu di balik tindakan-tindakan kasih itu. Kan gitu. Tapi sebaliknya seorang yang sungguh-sungguh menghayati nilai-nilai kekristenan misalnya, itu adalah orang-orang yang memang betul-betul seperti Yesus Kristus, kira-kira gitu ya. Yang bukan cuma mampu mengasihi yang sama seperti yang tadi ya. Kasih kepada keluarga, kasih kepada orang satu etnik, sebangsa, dan kan gitu ya. Tetapi juga orang-orang yang bahkan mampu melampaui kasih seperti itu ya. Yang mampu melampaui orang yang memusuhimu pun Kasihlah. bisa kau kasihi. Gitu. Itu yang membedakan. Karena kenapa? Kasih kita kepada keluarga, kepada teman, kepada bangsa, kepada pacar, istri, dan sebagainya. Itu kasih yang juga dibalut juga di dalam kasih Allah. Kira-kira gitu. Yang diwarnai dengan kasih Allah. Ini ada tulisan menarik dari C.S. Lewis namanya. Itu judulnya Four Loves. Ya, empat cinta. Dia mengatakan ada 4 model kasih ya. Yang pertama adalah storge. Storge itu kasih pada keluarga gitu ya, saudara dan sebagainya. Itu kasih storge. Yang kedua adalah kasih filia, kasih pada pertemanan, ya, persaudaraan dan segala macam yang ada hubungan dengan saudara dalam konteks biologis. Yang ketiga adalah kasih eros, kasih suami istri dengan segala macam. Dan yang keempat adalah kasih agape, kasih Allah. Nah, yang disampaikan oleh C.S. Lewis ini menarik sekali. C.S. Lewis mengatakan begini, kalau you punya cuma kasih storge, kasih keluarga itu, tanpa ada kasih Allah, you nanti kasihnya itu bentuknya adalah bentuknya bisa justru membinasakan. Kasih itu bisa karena you kasih, you bisa terlalu mengontrol karena you takut kehilangan. Atau di dalam kasihnya itu you terlalu memanjakan. Si anak ini nggak jadi survive. Kan gitu. Jadi kasih yang salah. You perlu pakai ada kasih agape di situ yang membuat you bisa mengontrol kasihmu, membuat kasih itu lebih baik. Kalau kasih filia, ya. Kasih filia itu persahabatan, persaudaraan, dan gitu sebagainya ya. Ini banyak disentuh oleh Yoas di dalam teologi persahabatan itu. Tapi kalau kasih filia ini tidak dibalut oleh kasih agape, kasih filia itu bisa jadi terjadi manipulasi di dalam konteks persahabatan. Jadi bukan jadi komunitas, jadi komplotan. Kan gitu ya. Itu dia bisa menghancurkan dan merusak komunitas itu sendiri, jadi nasionalisme sempit kan gitu ya, kan gitu-gitu. Itu bisa terjadi seperti itu kan. Itu mulai dari kasih filia kalau tidak dibalut oleh kasih agape. Kasih eros, ketika dia kasih eros tidak dibalut dengan kasih agape, dia akan jadi eksploitasi seksual. Dia akan menjadi sesuatu yang akan lebih melakukan hegemoni terhadap pacar atau terhadap istri dan sebagainya. Jadi bagi C.S. Lewis, apapun bentuk kasih itu, storge, filia maupun eros, you harus dibalut dengan kasih Allah itu yang meluruskan sehingga kasihmu itu kasih yang muncul dari Allah gitu ya, yang betul-betul yang membuat kamu betapa istriku atau suamiku atau anakku mengalami kekurangan, keterbatasan, kejelekan dan sebagainya, aku tetap mencintai. Betapa orang yang ada memusuhiku, kalau memang ceritanya si Martin Luther King Junior waktu dia di penjara di Alabama, dia katakan, kau boleh membunuhku, kau boleh menyiksaku, kau boleh meludahiku, kau boleh menghinaku, kau boleh menyiksaku, tapi satu hal yang kalian mesti tahu, aku tetap mengasihimu.
itu kasih yang melampaui batas. Hmm. Nah, kasih yang mungkin terluka, tetapi tetap dalam luka pun dia tetap mengasihi. bisa mengasihi. Hmm. Kira-kira gitu. Nah, itu yang membedakan kasih seorang yang menghayati keagamaan Dengan yang tidak. bukan. Jadi bisa dikatakan pertama dari motifnya ya. Betul. Motif apa yang membuat dia mendorongnya untuk ada motif egoistik tadi Ya. atau karena kedekatan. Ya. Ya ada yang tanpa syarat. Itu Betul. yang dibalut oleh. Yang kedua adalah bahwa Agape. kalau kasihnya orang yang percaya kepada Tuhan itu, kita ngomong Kristen lah, Ya, itu menjadi semakin semakin termurnikan. karena dibalut oleh Betul. kasih Betul. Allah. Nah, apakah dengan demikian kalau begitu, apakah memang orang Kristen itu lalu otomatis kasihnya lebih hebat dan bisa lebih mengasihi dibanding orang lain yang agnostik dan ateis? Setelah berapa informasi berikut ini? Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode. tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Tanpa agama bisa kamu mengasihi, itulah topik kita dalam Warteg RI kali ini bersama dengan narasumber kita Bapak Pendeta Albertus Pati dan saya Arlianus sebagai pelayan warung. Tadi Pak Berti kan menjelaskan bahwa ada persamaan, ada perbedaan. Tapi perbedaan misalnya pada motifnya dan bahwa kasih seorang Kristen itu lebih termurnikan karena ya dibalut oleh kasih Allah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dengan demikian kasihnya seorang Kristiani itu pasti lebih hebat, lebih dalam, lebih murni, ya? Dan apakah mereka lebih mengasihi dibandingkan orang-orang yang sebutlah ateis atau agnostik? Atau bahkan lebih daripada orang-orang yang agama lain. Agama berbeda. Ya. Gimana? Jadi makin menarik ya kan gitu ya. Orang Kristen ini percaya kalau dia mengasihi bukan karena kapasitas dan kemampuan dia, tapi karena dia percaya pada Allah yang mengasihi. Ya Allah yang adalah kasih. Sehingga dia harus bersandar pada Allah untuk mendapatkan kasih Allah itu. Supaya kasih Allah itu betul-betul ada di dalam diri dia. Menguasai dia pikiran, perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Dan itu akan berubah menjadi aksi nyata kan gitu. Jadi orang Kristen itu percaya bahwa semua kasihnya itu dari Allah. Bahkan ketika di dalam Matius 22 itu ya, yang disampaikan kamu harus mengasihi Allah, kemudian mengasihi sesama manusia. Tapi sebelum mengasihi sesama manusia mulai dari kasih Allah dulu kan gitu ya. Jadi semua akarnya itu dari kasih Allah dulu. Kalau you nggak mendapatkan kasih Allah kan gitu ya, jadi Anda nggak akan bisa mengasihi. Kira-kira kasih itu sendiri adalah salah satunya adalah anugerah. Kira-kira kalau kata Paulus, kasih itu sendiri adalah anugerah yang terbesar. Lebih besar daripada iman, dari pengharapan dan sebagainya. Jadi itu yang kasih itu anugerah terbesar.
Jadi kita percaya itu ada kasih itu. Tetapi orang Kristen harus memahami itu dalam kerendahan hatian. Bahwa Allah yang dia percaya dan dia yakini ini tidak hanya bekerja di dalam dirinya, tapi juga bisa bekerja di dalam diri orang lain. Dalam diri orang lain, bahkan di dalam diri orang yang tidak beragama, bahkan dalam diri agama-agama lain. Dia harus yakin itu. Karena Allah itu kan semua juga bagian dari ciptaan Allah dan semua itu juga anak-anak Allah. Ya, jadi jangan kita bikin satu sekat-sekat baru yang mengatakan kita anak Allah, yang lain bukan anak Allah, kan gitu ya. Klaim-klaim seperti itu sebaiknya nggak perlu diucapkan karena kita percaya bahwa semua juga ada anak Allah. Mungkin ada yang nakal, ada yang menyimpang, tapi semua tetap anak-anak Allah yang Allah cintai. Dan dalam konteks seperti itu, Allah pun bekerja di agama-agama lain yang bisa membuat seseorang bisa mampu mengasihi lintas batas. Seharusnya Kristen yang nggak usah ditanya, mestinya bisa lakukan itu. Tapi kalau orang lain bisa lakukan itu, nggak usah jadi nggak usah pesimis, karena Allah juga bisa bekerja di situ. Misalnya begini, sebelum saya kesini tadi, saya membaca satu cerita di Iran. Iran, ini baru cerita ini. Di Iran itu ada seorang anak muda yang membunuh temannya yang berusia 14 tahun. Anak muda, dia bunuh, mati, dan sebagai penghukuman dia akan digantung di depan umum. Sudah digantung di depan umum, berdiri di atas bangku itu, dan bangkunya tinggal ditendang aja oleh algojonya dan dia akan mati. Udah tinggal dia siap, orang udah masyarakat udah berkumpul, iya tinggal dieksekusi. Lalu keluarga yang si korban ini datang untuk menyaksikan. Dan biasanya mereka akan memaki-maki, jadi akan dikasih kesempatan sebelum si yang dihukum itu divonis ya, penghukuman itu dilakukan. Jadi ketika keluarganya diberikan kesempatan untuk maju, lalu kemudian si ibu yang maju, si ibu dari anak yang dihukum itu maju. Lalu si ibu ini begitu maju itu, lalu kemudian dia gampar itu. Yang pembunuh si anaknya itu, dia gampar. Tapi jangan salah dengan gamparan itu. Dalam tradisi Iran, satu gamparan yang keras di depan umum itu artinya tanda memaafkan. Tanda memaafkan. Gara-gara gamparan itu, dia dibebaskan. Lalu ditanya kepada ibu, kenapa kamu menggampar seperti memaafkan dia? Iya, katanya. Saya tahu rasanya sakit kehilangan anak. Saya tahu sekali. Dan saya nggak mau ibunya ngalami sakit yang seperti saya rasakan. Saya nggak mau ibunya si orang pembunuh ini ngalami hal yang sama yang saya rasakan. Biar saya saja yang sakit. Dan dia juga masih muda. Dia masih punya harapan untuk lebih baik. Hidup yang lebih baik. Dari itu saya gampar dia. Saya maafkan dia. Nah, kalau kita seorang Kristen yang fanatik gitu ya, yang pikirannya cupet, ini mah kebetulan aja. Tapi kalau kita berpikir dalam konteks beriman dalam kerendahan hati, kita juga percaya bahwa kasih Allah itu bekerja juga di umat-umat lain, tetapi juga bekerja bahkan di orang-orang lain yang bahkan tidak beragama, itu juga mereka bisa lakukan hal yang sama. Karena Allah bekerja melalui siapa saja dan di mana saja. Karena gini, mereka yang pergi ke Gaza pada saat ini, pergi ke sana, itu belum tentu orang yang beragama yang dalam rangka membela Gaza dengan kapal flotilla itu ya. Itu belum tentu orang yang beragama semuanya. Bisa jadi orang yang ateis ada, agnostik ada. Dan mereka mau itu datang kemudian siap terbunuh di sana. Kan gitu. Tetapi kenapa mereka punya ini? Saya pikir itu karena kasih. Tapi dari mana kasih itu? Jangan-jangan Allah yang luar biasa itu memberikan kasih agape-nya kepada mereka. Ya ketika orang Kristen udah nggak bisa dipakai lagi. Kan gitu ya. Allah juga bisa pakai yang lain-lain. Kan gitu ya. Allah bisa pakai siapapun juga untuk menjadi alat cinta kasih Allah. Jadi artinya oleh karena itu kita harus beriman
di dalam kerendahan hati bahwa pekerjaan Allah itu jauh lebih besar dari cuma sekedar bagi komunitas Kristen, tapi juga bisa bekerja di komunitas-komunitas yang agama lain maupun bahkan yang tidak beragama. Apakah kalau demikian memang kalau begitu tidak ada keunikan dari cinta dari seorang yang percaya kepada Allah dalam Yesus Kristus? Sama Ada. saja. Kita tetap punya keunikan, tapi keunikan kita nggak usah kita pertentangkan dengan yang lain. Dengan karya cinta Allah dalam iya hidup. dong. Kita punya keunikan bahwa mestinya itu yang menjadi dorongan bagi kita. Kalau kenapa Allah pakai dia tidak pakai saya? Apakah karena saya tidak mau bergerak kan gitu ya? Jadi identitas keunikan kita nggak perlu Menghakimi orang lain tidak bahwa perlu pakai kesempatan untuk menghakimi atau menyudutkan orang lain. Tidak perlu ditempatkan dalam dikotomi dengan yang lain kan gitu. Tapi apa sih identitas kita? Ya mengasihi itu. Dan seharusnya kita lah yang lakukan itu. Kenapa harus orang lain yang lakukan kan gitu ya? Kenapa orang lain bisa? Kenapa kita nggak Malah bisa? nggak bisa. Masih menyimpan dendam. Artinya bahwa dia membuka diri pada kasih Allah yang luar biasa itu, kita masih kadang-kadang menutup diri. Padahal seharusnya kita yang mengklaim diri sebagai anak-anaknya mesti lebih open dong dari dia. Kan gitu. Itu mestinya membuat kita lebih malu dong. Bahwa kita mengakui diri sebagai anak-anak Allah, tapi kita sendiri justru menutup diri pada pekerjaan Allah yang ada dalam diri kita. Yang mestinya lebih nyata ya. Ya. Tadi kan Pak Berti boleh mengatakan bahwa sebenarnya dalam diri setiap orang itu ada namanya altruism genetik. Ya. Berarti setiap orang itu pada dirinya sendiri adalah orang yang punya kemampuan mengasihi karena ia dicipta segambar dengan Allah. Ya. Pada saat yang sama orang Kata Richard Dawkins. ya, pada saat yang sama orang Kristen itu adalah orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk mengasihi, dan itu adalah sebenarnya dasar utama dari ajaran-ajarannya. Ya. Kalau seorang Kristen tidak bisa mengasihi dalam cara seperti itu, apakah bisa dikatakan bukan saja ia kehilangan imannya kepada Kristus, tetapi sebenarnya ia kehilangan otentisitas sebagai manusia karena ia bukan manusia lagi. Karena cinta yang ada dalam dirinya karena kesegambaran dengan Allah itu ternyata hilang atau paling tidak tertutup oleh hal yang lain. Ya. Pertanyaan yang bagus. Tapi bagi saya hidup ini adalah sebuah perkembangan jatuh bangun ya. Oke. Jadi bahwa saya juga tidak ingin menghakimi mereka yang belum bisa melakukan kasih itu. Lalu kemudian dia kehilangan otentisitasnya atau apa dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kan kita hidup dalam jatuh bangun. Yang terpenting adalah kita belajar membuka diri untuk kemudian menjadi dibentuk melalui berbagai tantangan, melalui persoalan, melalui masalah dan sebagainya. Jadi oleh karena itu kita biarkan dia, kita justru pentingnya membangun komunitas yang saling menopang, yang saling mengampuni, yang saling mengingatkan, yang saling menegur. Ini pentingnya komunitas itu. Jadi tidak membiarkan orang itu jatuh terus-menerus, tetapi ditolong, ditopang, diterima, kemudian dibiarkan dia bertumbuh. Gitu. Sehingga memang kita jangan menjadi suatu komunitas yang penuh judgment. Jangan komunitas yang menjadi cuma bisa melabel orang segala macam. Hidup ini ada selalu perkembangan. Orang yang tadinya kita pikir jahat banget ternyata jadi orang yang baik. Orang yang tadinya baik banget tahu-tahu jadi jahat. Hidup kan kayak gitu, naik turun, naik turun, naik turun. Tapi gimana kita ada di dalam satu komunitas, setiap orang itu untuk ditolong dan ditopang di dalam segala kelemahan dan kerapuhannya itu dia berkembang dan bertumbuh sedikit demi sedikit. Jadi ketika seseorang kita lihat tidak dapat mempraktikkan kasih itu, kita tidak boleh menganggap dia kehilangan kemanusiaannya, seolah udah gagal total, dia itu tidak percaya kepada Tuhan. Iya. Tapi kita harus memandang itu bahwa ia sedang berada pada titik tertentu dari perjalanannya. Betul. Dan dia membutuhkan uluran tangan, pertolongan untuk ia dapat membagikan kembali tadi altruism genetik itu. Kesadaran bahwa saya ini percaya kepada Tuhan yang memerintahkan untuk mengasihi. Begitu. Betul. Jadi kita topang dia, tolong dia, ampuni dia, kan gitu ya. Beri satu komunitas yang saling menopang, yang sama-sama terluka karena kita sama-sama pernah jatuh juga. Tapi dari situ kita bisa men-share pengalaman-pengalaman bersama bahwa kita pernah jatuh, kita pernah gagal dan sebagainya. Dan itu menolong orang untuk bangkit kembali. Jadi begini, kalau orang datang ke saya mengatakan kepada saya, Pak Pendeta,
saya punya masalah nih, saya bikin dosa A, B, C, D, E, F, G, dan sebagainya. Kadang-kadang orang pernah nanya ke saya, kok saya ngomong sana sini Pak Pendeta nggak pernah menghakimi saya. Ngapain saya menghakimi kamu? Loh, saya aja banyak dosa kok. Dan Tuhan mengampuni saya. Kan gitu, saya diterima Tuhan. Bahkan jadi pendeta lagi. Lah ngapain saya menghakimi kamu? Lebih baik kita lihat ke depan. Yuk kita berjalan bersama yuk. Saling nopang yuk. Saya terima kamu. Ayo, tapi jangan upayakan untuk tidak berbuat dosa lagi yuk. Biarkan kamu berkembang dan bertumbuh di dalam cintanya dia itu. Biarkan kamu resapi cintanya dia untuk bisa mencintai juga orang lain di dalam segala kekurangan dan keterbatasannya. Oke, Pak Berti, ini kan kita kan hidup di tengah-tengah dunia yang terpecah, Betul. saling curiga, sinis satu dengan yang lain, dunia yang punya kecenderungan mengeluarkan atau menyebarkan kebencian-kebencian. Di tengah-tengah dunia seperti ini kan mengekspresikan, mengejawantakan cinta atau kasih itu kan tidak mudah. Nah, pertanyaan adalah bagaimana kita bisa tetap dapat menghidupi kasih bagi kita Kristen, kasih Kristus di tengah-tengah dunia yang terpecah, sinis, penuh kebencian atau ada kebencian di dalamnya, terkotak-kotakan dan sebagainya. Setelah beberapa informasi berikut ini. Para pimpinan gereja di sana-sini mengakui bahwa jangankan warganya atau para pendetanya, mereka sendiri juga tidak begitu tahu karena sesudah menerima dokumennya Taruh di kantor sinode. Tidak ada upaya untuk sosialisasi. Jadi sama juga kayak masalah bioetika di Indonesia ya, apakah boleh begini, apakah boleh, tapi kita harus bertanya lebih dalam lagi sebagai orang Kristen, apa sikap etis dan apa keputusan etis yang merupakan refleksi daripada visi moral dari iman Kristen. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat, bukan hanya sebagai majikan yang di atas atau hakim. Hadirkan Tuhan sebagai sahabat kita juga, yang mau mendengar, mau meraih, yang kamu bisa seadanya dengan dia, yang kamu bisa nikmati kehadirannya. Kalau gereja bisa lakukan itu, apapun alirannya, saya kira Gen Z akan merasa ini rumah. Ternyata masih banyak komunitas kita yang tanpa sadar budaya hierarkis di dunia itu dibawa masuk ke gereja. Bagaimana sikap majelis, sikap anggota jemaat terhadap satpam gereja, terhadap pekerja gereja, itu kita kadang-kala tidak memperlakukannya sebagai sahabat, tapi ya pesuruh aja yang ya udahlah. Tanpa agama bisakah mengasihi? Itulah topik kita di Warteg RI kali ini, dan ini episode ini adalah segmen yang terakhir. Kita bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Labus Suparti, kita akan ini pada bagian-bagian terakhir di Pak Berti. Okay. Tadi kan saya titip pertanyaan bahwa dijelaskan bahwa mestinya orang Kristen cintanya unik, ya, dan mestinya punya keistimewaan. Ya, mestinya punya itu. Paling tidak bukan keunikan lah. Okay. Ya. Nah, sekarang kita orang Kristiani, bahkan semua orang itu kan hidup di tengah-tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Ya, ada permusuhan, ya, ada pengkotak-kotakan, ada kebencian di dalamnya, ada kesulitan-kesulitan tertentu, ya, yang dialami oleh manusia. Nah, bagaimana di tengah-tengah keadaan seperti itu kita dapat tetap menghidupi kasih Kristus itu? Ya, jadi memang semua orang Kristen, kita semua memang harus berpikir bahwa di tengah krisis, oleh karena adanya polarisasi, adalah kesenjangan ekonomi, ada kemiskinan, ada ketidakadilan, dan sebagainya itu, memang kasih Kristus itu harus hadir. Gitu. Kita harus ingat itu, kasih Kristus justru harus hadir di tengah-tengah dunia yang seperti ini. Dan kalau memang kita sadar itu, maka kita sebagai anak-anak yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan gitu, itu mestinya menghadirkan kasih Kristus itu di dalam kata-kata,
di dalam tindakan kita sehari-hari, kan gitu. Di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah. Dan yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah menyembuhkan relasi-relasi di tengah komunitas. Karena problem orang adalah problem relasi kan dengan yang lain. Relasi yang tidak baik membuat orang, relasi yang timpang membuat orang saling menindas, saling mengeksploitasi, saling meniadakan yang lain dan sebagainya. Tapi kalau kita membangun satu relasi di mana kita melihat yang lain sebagai sesama, maka kita akan menghormati dia, akan mencintai dia. Kalau kita membangun relasi yang lain kita anggap lebih tinggi, lebih atas, kita akan jadi seperti budak yang nyembah-nyembah dan sebagainya. Kita tidak merendahkan orang, tapi tidak juga meninggalkan siapapun. Kita harus melihat semua orang secara setara. Kan gitu ya. Dan disitulah kita betul-betul hadir untuk membangun relasi yang harmonis, yang penuh cinta, yang bisa menciptakan keadilan. Dan itu nggak cukup hanya dalam kata-kata. Itu harus dilakukan dalam tindakan-tindakan yang nyata. Dan bukan cuma dalam tindakan nyata, tetapi itu bahkan kasih itu sendiri harus sekarang dibentuk mempengaruhi struktur-struktur sosial dan sistem ekonomi, sistem politik, dan sebagainya. Karena kasih itu bukan sekedar bicara personal, tapi kasih ini harus ditopang supaya dia mempengaruhi sistem politik, sistem ekonomi, dan sebagainya. Karena sistem ekonomi yang berjalan tanpa kasih, atau sistem politik yang berjalan tanpa kasih, itu akan menindas, mengeksploitasi, akan mendiskriminasi, akan meniadakan orang lain dan sebagainya. Tetapi sistem politik dan sistem ekonomi yang dijalankan dengan spirit cinta kasih, dia akan memanusiakan manusia, akan menciptakan keadilan. Dia pasti akan menciptakan perdamaian dengan siapapun. Nah, kalau berhadapan dengan, oke lah, saya tahu bahwa saya sebagai seorang Kristen harus menghadirkan kasih, ya. Mulai dengan memandang mereka sebagai sesama, itu kan dasarnya. Kalau dia sama, saya. Tapi kalau saya hadir di tengah-tengah sistem yang sedemikian korupnya, sedemikian tidak adilnya, dan saya udah coba untuk mengejawan kasih di situ, tapi malah terlempar, apakah saya harus terus? Ya, sementara kalau saya terus mengasihi mereka, boleh jadi saya akan tergilas oleh sistem itu. Dari itu saya selalu percaya ada banyak juga orang di tengah-tengah, banyak orang jahat, ada juga orang-orang baik, kan gitu ya. Jadi yang pertama yang penting adalah jangan putus asa dulu. Oke. Kan gitu. Ketika kita mau mengubah satu sistem dari jelek menjadi lebih baik, dari buruk menjadi oke, maka yang pertama-tama adalah kita sendiri tidak mengalami keputusasaan. Langkah pertama salah atau kalah, gagal langkah kedua gagal, langkah ketiga gagal, langkah keempat. Dan lakukan itu bersama-sama, bukan sendiri-sendiri. Itulah sebabnya kenapa kita butuh orang lain yang saling menopang, saling mengisi, yang paling satu ide yang untuk berpikir gimana mengubah satu sistem menjadi sistem yang baik bagi semua. Kan gitu. Sehingga kalau kita lakukan itu sendirian, kita akan putus asa, kita akan langsung gagal, kan gitu ya. Jadi jangan jadi pahlawan jangan merasa jadi pahlawan. Kita justru harus menciptakan banyak orang menjadi pahlawan, kan gitu. Semuanya harus dilakukan dalam kolaborasi dengan yang lain. Ini soal ini kan sangat personal. Kalau saya tahu bahwa saya mengalami keterpurukan karena ditindas oleh orang tertentu, bagaimana? Memang ada sih, saya tahu ada perintah, kasihilah musuhmu, berbuat kepada orang yang menganiaya kamu. Itu tapi kan enak didengar, Pak Berti. Memang. Dilakukannya susah, gimana? Oh iya. Dari itu kan yang dikatakan yang dalam cerita si ibu tadi kan. Bahwa dia tetap bisa mengasihi anak yang membunuh anaknya sendiri, karena dia pikir kalau saya membiarkan anak itu dihukum mati, si ibu dari si anak itu akan merasakan penderitaan yang saya rasakan, dan saya nggak mau. Biarkan saya sendiri aja, dan saya bisa menolong orang. Dalam sakit saya, dalam kerapuhan saya nolong orang lain. Itu kalau disebutnya sebagai the wounded healer. Yang terluka, yang menyembuhkan. Henry Nouwen. Betul. Henry Nouwen itu dia mengatakan yang terluka menyembuhkan, seperti Yesus kan gitu.
Dia ketika dia disiksa, ketika dia dianiaya, dipersekusi, dihina, bahkan hendak dibunuh dan sebagainya, tapi dia masih bisa mengatakan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Pada saat itu dia lagi menang. Menang terhadap egonya sendiri. Menang terhadap kemarahan dan kebencian dia. Dia menang di dalam penguasaan diri. Dan itu yang lawan terbesar kita sebetulnya kan diri kita sendiri. Gitu. Ketika kita mau bicara tentang cinta kasih, lawan terbesar kita adalah ego kita, selfishness kita sendiri. Tapi ketika kita pakai bahasa kitab Filipi, kita bisa mengosongkan diri. Kan gitu ya. Lalu membiarkan diri itu dikuasai oleh kasih Kristus yang memberikan kepada kita kasih yang merupakan anugerah terbesar itu. Maka kita bisa akan melakukan segala sesuatu yang kemungkinan kita nggak pikir kita akan bisa lakukan. Yang tadinya impossible aku memaafkan dia, tapi kok kita bisa lakukan. Kenapa? Karena hidupku bukannya aku lagi, katanya Paulus. Karena kalau kita belajar dari Paulus saja, Paulus apa yang kurang dari dia? Dia pembunuh, dia militan, dia cari orang untuk dipersekusi, dibunuh, dianiaya dan sebagainya. Tetapi setelah dia bertobat dan dia katakan, bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus. Yang keluar dari mulut Paulus di tengah konflik-konflik apapun, selalu cinta, selalu kasih, dan sebagainya. Dan itu pasti bukan karena dia, bukan karena kekuatan dia, pasti kekuatan Tuhan. Jadi dia sudah berhasil mengatasi ego. Karena lawan terbesar kita sekali lagi adalah ego kita, selfishness kita sendiri. Dan kita harus bisa menghadapi itu bukan dengan kekuatan kita ya. Kalau di dalam prinsip Kristiani kita hanya bisa mengatasi dengan kekuatan Kristus yang memberikan kita Roh Kudus. Jadi bagi seorang yang telah mengosongkan dan membiarkan Kristus yang hidup dalam dirinya, tidak ada alasan untuk tidak mengasihi dalam keadaan apapun, dalam keterpurukan apapun, dalam rasa sakit apapun, dalam kemiskinan seperti apapun, tidak ada alasan untuk berhenti mengasihi kalau Kristus sungguh-sungguh hadir dalam hidup. Mungkin ada pasang surut, tetapi akan bangkit kembali, begitu Pak Berry? Bukan tidak ada alasan untuk mengasihi, tapi memang dia yang satu yang dia pikirkan cuma bisa mengasihi. Dirinya itu adalah memang untuk mengasihi. Iya, dia bukan soal dia tidak ada alasan untuk tidak mengasihi. Yang ada yang dipikirannya bukan yang tidak, yang negatif-negatif. Yang pikirannya dia cuma positif aja. Aku harus mengasihi, aku menerima dia karena aku sendiri sudah diterima. Aku dicintai dalam kondisi aku yang rusak, berantakan. Karena aku udah menghayati penerimaan Tuhan kepadaku apa adanya. Aku juga bisa menerima orang apa adanya. Nah, ini kan saya ingin tarik sedikit ke gereja. Ini tadi kan bicara mengenai manusia as personal ya. Ya, apa relevansi dari percakapan kita ini tentang mengasihi tanpa syarat tadi, mengasihi karena dalam diri kita ada altruism genetik seperti itu. Apa relevansinya bagi gereja yang hadir di tengah-tengah situasi yang tadi kita bilang terkotak, dalamnya ada kebencian. Gereja jangan lagi terlalu banyak lah kita ngomongin doktrin, itu penting kan gitu ya. Terlalu banyak ngomongin dogma itu penting, tapi jangan terlalu banyak terlalu banyak ngurusin soal ritual, ibadah mesti begini, ibadah mesti begitu, itu penting. Tetapi yang terpenting dalam hidup sekarang di tengah-tengah krisis polarisasi, ketidakadilan, kemiskinan, dan sebagainya, gereja justru harus menjadi teladan di dalam cinta kasih itu di tengah masyarakat. Dan gereja harus menjiwai itu yang namanya jiwa yang compassion, penuh cinta itu, hadir di tengah-tengah teriakan, di tengah-tengah ketakutan, frustrasi, orang kehilangan harapan orang dan sebagainya. Berapa banyak orang yang kehilangan pekerjaan, berapa banyak orang yang kehilangan kesempatan untuk kuliah dan sekolah. Berapa banyak orang yang tidak memiliki akses kesehatan dan sebagainya itu. Dan orang-orang ini butuh disapa, ditolong, dipeluk. Berapa banyak orang yang karena lihat orang lain hebat berhasil, mereka menjadi frustrasi kan gitu. Bahkan sebagian juga memunculkan kebencian atas nama agama dan sebagainya. Mereka ini butuh dipeluk, ditolong, ditopang supaya mereka juga merasakan bahwa mereka nggak sendirian. Ada orang lain bersama mereka, yaitu Kristus yang hidup melalui kehidupan anak-anaknya yang Kristen ini. Kan gitu ya. Jadi oleh karena itu memang sekarang sudah saatnya
Kekristenan itu hadir melampaui tembok-tembok gereja, hadir di tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah pergumulan yang ada di tengah masyarakat, hadir di tengah-tengah polarisasi, bukan untuk menciptakan polarisasi, tapi untuk membangun jembatan perdamaian dan cinta. Oke, Pak Berti, terima kasih atas pencerahannya. Jadi sahabat, apakah tanpa agama bisakah mengasihi? Pak Berti sudah menjelaskan bahwa semua orang bisa mengasihi karena dalam dirinya manusia dicipta sebagai gambar Allah dan ada gen cinta kasih lah di dalam diri manusia. Tetapi seorang percaya kepada Allah dalam Kristus Yesus mestinya memiliki keunikan, bahkan jadi pelopor dari cinta kasih itu. Biarlah percakapan ini mendorong kita baik sebagai gereja maupun sebagai orang-orang percaya untuk menjadi pelopor menghadirkan cinta di tengah situasi apapun. Karena kita memang tidak punya pilihan lain kecuali mengasihi. Kita tidak perlu mencari alasan untuk mengasihi, karena memang hakikat kita adalah orang yang harus mengasihi sama seperti Tuhan telah mengasihi kita. Dan sampai jumpa pada episode berikutnya. Tuhan memberkati.